Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, nama saya Erik Setiawan, NPM 2013 3100001, mau mempresentasikan tentang materi hakikat kaidah bahasa Indonesia dalam PUBI. Itu ada dua macam. Yang pertama ruang lingkup PUBI dan fungsi dan tujuan PUBI. Yang pertama kaidah ejaan bahasa Indonesia. Kaidah ejaan bahasa Indonesia itu adalah keseluruhan peraturan pelambangan bunyi ejaan, penataan kata, pemisahan dan penggabungan kata, penulisan dan tata cara kata secara rinci termasuk unsur serapan, huruf dan tanda baca. Kaidah ejaan bahasa Indonesia itu yaitu pemakaian huruf abjad yang dipakai dalam bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf, yaitu 21 huruf konsonan dan 5 huruf vokal. Semua huruf dapat digunakan secara umum dalam kata kecuali huruf H dan X. Keduanya huruf diperlukan untuk nama dan diperlukan ilmu. Di dalam bahasa Indonesia terdapat pengombinasian dua huruf vokal yang disebut dengan huruf diton. Nama ejaan yang berlaku dalam bahasa Indonesia saat ini adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan oleh dikenal dengan singkatan EJD. Sejak bahasa Indonesia masih bernama bahasa Melayu, sudah ada ejaan yang berlaku. Sesuai dengan nama penulisannya, ejaan yang berlaku pada zaman Belanda itu bernama ejaan Van Oplossingen. Ejaan yang mulai berlaku sejak tahun 1901 ini terdapat dalam kitab Logat Malujoy. Setelah Indonesia merdeka, disusunlah ejaan baru yang merupakan perbaikan ejaan Van Oplossingen. Ejaan itu diberi nama ejaan Republik atau ejaan Swayawandi. Selanjutnya materi yang kedua, B. Pengertian ejaan bahasa Indonesia. Ejaan ialah penggambaran bunyi bahasa dan dengan kaidah tulis-menulis yang standarisasi. Ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trizat Miko, NPM 201331000079. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yaitu C. Ejaan dibagi menjadi dua. 1. Ejaan fonetis. Ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa dengan huruf serta mengukur dan mencatatnya dengan alat pengukur bunyi yang disebut diagram. Yang selanjutnya ejaan fonemas. Ejaan yang berusaha menyatakan setiap fonem dengan satu lambang atau satu huruf, sehingga jumlah lambang yang diperlukan tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah lambang dalam ejaan fonetis. D. Pemakaian huruf vokal, konsonan, dan diftong. Huruf vokal merupakan huruf yang pelafalan bunyinya dihasilkan oleh arus udara. Ada 5 huruf yang melambangkan huruf vokal, yaitu A, I, U, E, dan O. Huruf vokal berfungsi sebagai pemberi suara huruf konsonan. Huruf konsonan. Huruf konsonan adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru mendapatkan hambatan atau halangan, biasanya disebut dengan huruf mati, maka harus digabungkan dengan huruf vokal. Huruf diftong. Huruf diftong merupakan huruf vokal yang berubah kualitasnya pada saat pengucapannya dan dalam sistem tulisannya dilambangkan oleh dua huruf vokal. Kedua huruf tersebut tidak dapat dipisahkan karena tergolong dalam satu suku kata. Huruf diftong adalah gabungan dua huruf vokal yang menghasilkan bunyi rangkap. Kenalkan, nama saya Sujun Yanti, NPM 201331000078.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, dan saya akan melanjutkan yang ke E, yaitu pemakaian huruf kapital dan miring. Penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital sebagai huruf pertama atau awal dalam kalimat. Yang kedua, huruf kapital sebagai huruf pertama petikan langsung. Yang ketiga, huruf kapital digunakan dalam menyebut nama Tuhan atau kitab suci. Sedangkan penggunaan huruf miring yang pertama yaitu huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata. F. Penulisan kata depan. Kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Misalnya, bermalam sajalah di sini. Di mana dia sekarang? Kain itu disimpan di dalam lemari. Perkenalkan, nama saya Trisna Hibrani, NPM 20133100095. Saya akan meneruskan materi selanjutnya, yaitu fungsi dan tujuan ejaan. Tujuan adanya aturan kaidah ejaan ini adalah untuk memberi pengertian pada tulisan agar lebih jelas dan memudahkan membaca untuk memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Ejaan memiliki fungsi yang sangat penting dalam penilaiannya dengan pembakuan bahasa, baik itu yang berkaitan dengan pembakuan tata bahasa atau kosakata dan peristilahannya. Fungsi-fungsi tersebut antara lain sebagai dasar untuk standaritas kosakata dan terminologi, dan sebagai alat screening untuk masuknya unsur linguistik lain baik dalam kosakata maupun istilah dalam bahasa Indonesia. Yang terakhir sebagai dasar standarisasi gramatikal sesuai tata bahasa. Cukup sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.